Teman-teman, sulit diterima oleh akal sehat. Bagaimana mungkin ada seseorang yang berkata, I love you, aku cinta kamu, itu justru menjadi orang yang paling menyakitimu. Lebih mengejutkan lagi ketika korban akhirnya itu bebas. Setelah bertahun-tahun itu disiksa, disekap. Apa kata pertama yang keluar? Bukan minta tolong, tapi kata maaf. Maaf untuk siapa? Maaf untuk keluarga. Maaf bukan dari pelaku, namun dari korban. Teman-teman, baru saja Indonesia dikejutkan dengan kasus orang perempuan yang ada di Bandung yang diduga disekap, disiksa oleh pacarnya sendiri selama kurang lebih 3 tahun. Kondisinya sangat memprihatinkan. Luka di wajah, penglihatannya rusak, sulit berbicara, tubuhnya hancur. Ini sulit diterima oleh akal sehat kita. Kok bisa ya kejadian itu bisa terjadi? Bukankah cinta seharusnya melindungi? Bukankah cinta itu tempat untuk merasa aman? Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Hubungan yang awalnya penuh rasa suka, rasa cinta berubah menjadi ruang penderitaan yang panjang yang membuat semua orang itu heran. Teman-teman, masalahnya kita sering salah memahami arti cinta. Kalimat seperti aku cemburu karena aku sayang. Aku larang kamu keluar karena aku peduli. Kedengarannya itu sangat romantis sekali. Tapi bisa jadi ini adalah awal masalah yang besar. Karena dari sini pelan-pelan itu berubah. Dari perhatian kemudian bisa menjadi kontrol. Dari cemburu kemudian menjadi pelarangan. Dari pelarangan kemudian menjadi pengurungan. Dan dari pengurungan bisa berujung kepada penyiksaan. Sadis bukan? Kekerasan besar tidak datang tiba-tiba, ia datang perlahan. Sampai kita tidak sadar sudah terjebak di dalamnya. Ini yang terjadi. Teman-teman, di zaman sekarang ini, pacaran itu dianggap hal biasa. Bahkan kadang-kadang dianggap sebagai ritual awal tahapan wajib sebelum orang itu menikah. 2 orang bisa bebas menjalin hubungan, bebas bertemu, bebas menentukan batas sendiri atas nama hak asasi manusia. Tapi disinilah masalahnya. Kebebasan tanpa batas bisa melahirkan rasa memiliki yang berlebihan, jauh dari norma kewajaran dan jauh dari norma agama. Aku milikmu katanya, berubah menjadi kamu harus ikut aku. Ditambah lagi banyak orang itu dididik untuk cerdas secara akademik, tapi kadang-kadang lalai dalam pengendalian diri. Akhirnya apa? Akhirnya muncul pertanyaan, kok bisa ya sekejam itu? Ini di luar akal. Tentu jawabannya sederhana, karena akal tanpa iman bisa dipakai untuk membenarkan keburukan. Teman-teman, dari kejadian ini, maka ini bukan hanya tentang pelaku dan korban. Semua orang punya peran, baik keluarga, masyarakat maupun negara. Keluarga harusnya punya peran penting. Anak harus dekat dengan orang tua. Anak akan berani cerita ketika anak itu ada masalah. Masyarakat juga tidak boleh cuek ya ketika ada tanda-tanda kekerasan. Masyarakat itu tidak boleh, itu bukan urusan saya. Tapi harus berani speak up. Karena ini adalah awal dari kontrol masyarakat. Kepedulian itu penting karena banyak dari kekerasan terjadi itu karena masyarakat itu diam. Islam tidak hanya menghukum setelah kejadian ini terjadi. Islam mencegah dari awal, ada preventif lebih awal. Apa? Yang pertama, hubungan laki-laki dan perempuan itu diatur jelas, bukan bebas tanpa batas. Ada sistem pergaulan yang mengatur antara hubungan laki-laki dan perempuan. Yang kedua, Islam menganjurkan untuk membentuk pribadi-pribadi yang bertakwa, yang sadar bahwa Allah selalu melihat.
Ada CCTV 24 jam yang terus-menerus memantau kita. Yang ketiga, keluarga, peran masyarakat itu juga jadi benteng perlindungan. Tentu dengan amar ma'ruf nahi mungkar ini akan menjadi kontrol di tengah-tengah masyarakat. Dan yang keempat, negara juga harus adil, harus hadir, memberi rasa keadilan jika terjadi kasus seperti ini. Ada hukum yang tegas, hukum yang memiliki sifat penebus dosa dan pencegah supaya pelaku-pelaku berikutnya itu tidak terjadi lagi. Kejadian-kejadian tidak akan terus berulang. Kasus seperti ini sebenarnya adalah alarm. Alarm buat siapa? Alarm buat kita semua. Baik kita sebagai orang tua, sebagai masyarakat, atau mungkin sebagai negara. Masalahnya siapa yang peka? Supaya agar kasus ini tidak akan makan korban lagi dan kasus seperti tidak akan berulang.